Shalom guys, suaraku jelas ya? Jelas. Oke. LK passwordnya. LK Kakak banget banget loh. loh. Kakak banget loh. Oke guys. Apa kabar kalian? Puji Tuhan baik ya pasti. Eh sebelum kita mulai rest area kita mau berdoa dulu ya. Kita ambil sikap doa kita. Selamat malam Tuhan, selamat malam Bapak. Terima kasih Tuhan untuk setia berkatnya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami Bapak, kami bersatu hati mau mulai rest area kami Tuhan. Biarlah apa yang kami dapat dalam rest area ini kami Bapak, biar dapat menjadi rema dalam hidup kami. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan namamu. Biarlah pujian penyembahan kami dapat menyenangkan hatimu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan semakin ditinggikan dan kami semakin rendah. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan katakan amin. Oke, kita angkat satu pujian Allah bangkit. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama kita katakan, Allah bangkit, bersoraklah, hey. Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey. Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi kita katakan, Allah bangkit, bersoraklah, hey. Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam sharing kita mau lebih dalam lagi untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena
kuatku, namun karena Roh-Mu kami mau bawa hati kami, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berperan selalu. Kami ada Tuhan karena anugerah-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami Bapa. Semua karena anugerah. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuat dan gagah kami Bapa, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ini setiap hati kami, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Kami mau ikut Tuhan, mengikut Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari dengan iman kita katakan, mengikut Yesus. Oh, mengikut Yesus. Ini kerinduan kami Bapa. Setiap kerinduan kami, anak-anakmu malam ini Tuhan. Kami membuka semua hak kami untuk mengenal kehendak-Mu Bapa. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Oh, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup kami Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, oh, mengikut Yesus.
kembali mau iring kau, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku, sebab kami yakin, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu, yang berkenan selalu, yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Mengucap syukur dengan kata-kata sederhana. Mengucap syukur untuk teman, keluarga, sahabat. Mengucap syukur untuk setiap hembusan nafas. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini anak-anakku Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, ini setiap hati kami, terimalah Tuhan, sembah kami Yesus, sebab kami mau ikut Engkau Yesus. Ucap syukur teman-teman, ucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Ucap syukur untuk Tuhan Yesus yang menyertai kita sampai hari ini dan sampai selama-lamanya, ya Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Oh, yakin Tuhan memberkati. Kami tahu Tuhan Kau melindungi kami. Yes, Lord. Melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
sekali lagi kita katakan Tuhan selalu menolong. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, bahkan selai rambut kami Tuhan jatuh, tidak akan Tuhan izinkan, tanpa seizin Tuhan tak akan terjatuh, tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku, ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Nanti dengan kasih Kristus, kasihlah boleh pimpin kita dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sebab kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar kami ingin memulai rest area kami, memulai sharing kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus memberkati rest area kami ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami katakan kepada Engkau setiap jiwa-jiwa yang mulai tertidur, Engkau bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan, biar setiap kantung-kantung anggur yang mulai kosong Tuhan kembali Engkau penuhi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan sebentar benih yang akan ditabur Tuhan, kiranya benih itu dapat bertumbuh di tanah yang subur Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Yes Lord, yes Holy Spirit, Engkau menjamah setiap hati kami. Engkau menjamah setiap pikiran kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami bukan hanya pandai mengerti firman-Mu, melainkan kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah apapun nanti yang telah kami dapat Tuhan Yesus, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Memberkati rumah kami Tuhan, biarlah atmosfer surgawi turun atas setiap rumah kami. Ada damai sejahtera Tuhan atas rumah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memulai sharing kami pada malam hari ini. Semua teman-teman yang siap, boleh sama-sama katakan Amen. Thank you, Hannah. Oke, shalom guys. Shalom, shalom. Boleh di-unmute kok. Kalau mau bilang shalom. Shalom, shalom, shalom. Oke, kayak shalom. Kayak Hannah. Elka passwordnya. Elka banget loh. Elka banget lah. Oke, luar biasa. Thank you teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk join rest area kita, rest area Laskar Kristus malam hari ini. Untuk teman-teman nih yang memungkinkan untuk open cam, boleh open cam dong, biar kelihatan nih wajah-wajah cantik dan ganteng-gantengnya. Gitu ya, boleh ya open cam gitu. Oke guys, jadi malam hari ini kita akan bahas tentang apa ya? Ada yang tahu gak nih? Tentang apa? Mbak Rere kenapa nih udah gaya-gaya? Ada yang tahu gak? Kita mau bahas tentang apa sih malam hari ini?
Ayo, ayo. Ada yang tahu gak nih? Ada nggak tahu semua? Nggak lihat Apa flyer ya? LK? Apa ya? Apa ya? Apa nih? Apa ya? Apa nih guys? Apa ya? Apa ya? Yang benar dapat makan di rumah sendiri ya. Dari mamanya masing-masing ya? Iya, Apa dari nih? mamanya masing-masing. Bisa ke dapur. Iya betul betul. Apa? Kak Kartini, apa ya hari ini nih akan bahas apa ya? Waduh, katanya kenapa aku yang dipanggil? Pikiran. Kenapa? Gimana? Ladang peperangan pikiran. Oh ya, luar biasa. Aduh, ini pada banyak yang, wah suara motor siapa itu? Ini pada yang apa yang belum jawab, nggak tahu atau gimana nih? Atau belum follow IG-nya LK? Ya bisa follow dulu yuk. Jelaskar Kristus 06. Oh, agak promosi ya. Ya, selamat Kak Kartini. Dapat makanan di rumah. Oke, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang ladang peperangan titik 2 pikiran. Waduh, untuk kaula muda, share kaula muda. Pasti nih ladang peperangannya nih ada di pikiran nih, gitu ya kan. Pikiran nih anak-anak muda banyak banget yang overthinking. Siapa yang di sini insom terus malah insomnya tuh pikirannya kemana-mana? Ayo tunjuk tangan. Udah overthinking. Ayo, siapa yang suka overthinking? Kasih jempolnya. Aku. Oke, kita sama-sama belajar ya malam hari ini. Ya, kita sama-sama sharing juga. Nanti kalau ada pemahaman dari teman-teman, teman-teman boleh sharingin juga ya. Jadi kita sama-sama belajar. Ini, by the way, aku bahas ini, sebenarnya aku ada contoh kasus yang memang relate gitu. Tuhan beberapa minggu belakangan ini, Tuhan udah uji aku di area ini. Dan tadi, hari ini, Tuhan uji lagi di area ini. Baru banget, in the last minute, sebelum mulai kita fellowship, kan biasa para pengurus nih, sebelum mulai ada doa dulu nih. Sebelum mulai doa para pengurus, baru aja aku selesai, gitu. Selesai berperang dengan pikiranku sendiri. Waduh, jadi kayak Tuhan langsung menguji di area sana. Saya overthinking sama teman saya sendiri, suka nyebar aib saya. Enaknya diapain ya Kak? Wah, enaknya diapain? Mari kita sama-sama belajar ya. Mari kita sama-sama bahas. Yeah. Oke, kita santai, kita relax, jangan terlalu kayak yang serius-serius. Apa aku juga jadi deg-degan guys, kalau serius-serius gitu ya. Jadi tanganku udah kayak mulai tremor, jadi tolong kerjasamanya ya. Oke. Jadi, kita setuju lah ya, ada banyak hal yang buat kita overthinking. Banyak banget, entah itu area perkuliahan kah, terus keluarga kah, pertemanan kah, pekerjaan kah. Bahkan kita pasti overthinking dengan bentuk tubuh kita sendiri. Yang kayak insecure gitu. Yang akhirnya buat kita nih overthinking. Aduh, kok hidung gue pesek ya, kayaknya dia lebih mancung. Aduh, kok kulit gue agak gelap ya, kok dia lebih ini, yang jadinya overthinking. Kayak gitu. Kayak banyak banget hal yang memicu kita untuk overthinking. Ya gak sih? Banyak banget, apalagi anak-anak muda ya. Apalagi di usia-usia sekitar gini. Gitu. Makanya the reason why kita harus jaga pikiran kita. Kita benar-benar harus jaga pikiran kita. Kemarin aku tuh sempat kayak terombang-ambing gitu antara aduh aku mau bawa sharing apa ya Tuhan. Tapi aku udah tahu nih tentang pikiran gitu. Terus aku minta Tuhan kasih ayat di mana ya? Tuhan kasih deh ayatnya nih sama aku biar aku share gitu ke teman-teman. Dan ya, Tuhan kasih ayatnya, teman-teman boleh buka Alkitabnya. Boleh yang berbentuk Alkitab. Mana-mana tim Alkitab jurnal, boleh yang berbentuk Alkitab, atau smartphone juga boleh. Ya, boleh. Tim Alkitab jurnal. Jadi di LK ini ada tim Alkitab jurnal, ada tim Cimori, kayak gitu ya. Cimori Squad. Susu basi. Iya, susu basi, betul. Oke, baiklah kita lanjut ya. Teman-teman boleh buka di
Filipi 4 ayat ke-4 sampai ayat ke-9. Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Oke, yang udah dapat boleh kasih reaction-nya, boleh kasih jempol. Kasih jempol, kasih jempol, kasih jempol. Oke. Daripada kasih jempol. Oke, aku mau minta tolong sama Kak Vina dong, boleh baca ayat 4 dan 5. Nanti ayat 6 dan 7 boleh Kak Fani yang baca. Terus nanti ayat 8 dan 9 boleh Kak Tika yang baca ya. Boleh ya guys. Oke ya. Yuk boleh yuk dari Kak Vina. Dua-dua ayat jadi. 4 ayat 4 sampai 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Oke, Kak Fani ayat 6 dan 7. Ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke, thank you Kak Tika ayat 8 dan 9. Ini teman-teman boleh diresapi ayatnya baik-baik ya. Ya Kak Tika. Kak Tika agak nggak ada suara ya Kak Tika. Apa di aku doang? Kak Tika ada suaranya nggak guys? Ada suaranya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Coba disconnect dulu baru connect lagi. Karena agak menggelap ya kan? Apa ini? Perkara sinyal Kak atau gimana? Oke, ini deh minta tolong Kak Melina deh. Ayat 8 dan 9. Ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Thank you Kami. Dan terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah bantu baca ya. Oke. Ini ayat benar-benar apa ya, aku renungin baik-baik itu di saat memang benar-benar aku overthinking. Dan waktu itu kejadian ya guys, hari seminggu lalu gitu. Seminggu lalu mungkin ada teman-teman yang sudah follow Instagram aku pasti tahu gitu. Dimana hari Senin minggu lalu aku tuh ada tes antigen gitu di kantor. Karena memang keadaan tubuhku, badanku ini nggak fit, benar-benar nggak fit lagi, sedang tidak baik-baik. Terus karena aku juga kecapean kan, terus pas di antigen reaktif lah aku. Wah, pasti udah langsung kayak panik. Di kantor tuh udah kayak diasingin. Sampai ada atasanku yang kayak ngomong sama aku tuh udah kayak jauh-jauh gitu. Kayak bener-bener diasingin deh. Jujur sedih banget gitu. Kayak, kok begini. Gitu. Terus tambah lagi, aku tuh langsung tuh, wah itu nggak pakai beberapa detik, bener-bener langsung pikirannya diserang luar biasa. Reaktif. Padahal kan memang antigen nggak kuat ya, yang kuat kan PCR ya. Tapi tetap aja kalau antigen sudah reaktif, itu harus ada warningnya gitu. Kita udah jaga-jaga, kayak gitu kan. Nah, pada saat itu pikiranku tuh udah kayak bener-bener bangun ceritanya sendiri, gitu. Yang aku tuh nggak bisa kontrol pikiranku. Kayak aku mikir, aduh gimana nih, ini ada mamaku di rumah ini ada autoimun soalnya. Jadi buat aku kayak, aduh ada mamaku,
Terus sepupuku pada saat itu tuh lagi hamil. Berapa hari lagi? 5 hari lagi dia lahiran. Tambah lagi di rumahku ada anak kecil, 2 anak kecil. Gitu. Terus aku kayak, dan 1 orang tua. Dan aku langsung kayak, aduh Tuhan, udah kemana-mana pikirannya, benar-benar kemana-mana. Terus pikirnya udah panjang, nanti kalau misalnya dia positif, aduh gue harus kemana nih? Kan gak mau dong ngerepotin orang rumah juga gitu ya, karena kan aku mau punya ponakan baru nih, sepupuku mau lahiran 5 hari lagi, jadi aku gak mau ngerepotin gitu. Kalau aku isoman di rumah pun, gimana orang rumah gitu, kalau aku isoman di luar, gimana nanti mereka ngurusnya. Wah, udah banyak sekali pikiran, sampai aku pulang, naik Gojek, pulang ke rumah dari kantor, karena kan disuruh pulang cepet ya, yang reaktif, pulanglah di jalan aku cuma bisa bengong, gak bisa apa-apa gitu. Tapi aku tahu itu aku bener-bener kacau balau gitu. Makanya kayak aku juga chat Putri tolong bantu doa aku. Itu ada Putren, thank you Putren, tolong bantu doa aku. Gitu. Aku nih kacau balau banget gitu. Kayak bener-bener takut, wah udah segala macam campur aduk. Sampailah di rumah mandi seperti biasa. Terus di kamar, aku udah berdiam diri, udah pakai masker, udah langsung kayak orang yang tahu diri lah, gue kayak lagi nggak baik-baik, gitu kan. Dari situlah, di masa-masa sendiri ya, masa termantap untuk tambah overthinking, masa termantap untuk kasih makan pikiran ini. Kayak pikiran ini ngasih A, terus kita kayak panjangin lagi tuh cerita, iya ya nanti kalau ini, nanti begini, wah luar biasa deh. Tapi dari situ inilah diperlukanlah orang-orang atau ya kayak gini komunitas nih, ketika kalian lagi nggak baik-baik atau gimana, terus kalian sharing, pasti ada yang kasih kuat di dalam situ gitu. Kayak aku kasih tahu ke ke para tim juga nih, teman-teman gitu, para pengurus juga dalam Laskar Kristus, mereka kasih aku kuat kayak gitu. Terus aku ngomonglah juga di grup. Sebelumnya aku kan ada grup pelayanan yang offline, memang yang anak-anak muda kayak gitu. Ada kakak layanku tuh yang tanya kabar. Biasanya dia nggak pernah tanya. Ini tiba-tiba di hari itu dia tanya. Semuanya pemain musik tuh baik-baik. Gitu. Terus aku bilang aku lagi nggak baik-baik kak. Terus akhirnya aku cerita. Gitu. Terus dia kayak kasih pemulihan lah, kayak kasih semangat ke aku dan yang lain-lain. Dan ketika aku share juga di Instagram, banyak banget teman-teman yang kayak kasih kekuatan gitu. Kekuatannya tuh yang luar biasa gitu. Kayak bukan ayo kasih ya, bukan cuman kayak cepet pulih Kasil, enggak. Tapi mereka tuh kayak kasih bilang yang paling menyentuh gini, berarti Kasil, Tuhan mau Kasil untuk punya waktu lebih lagi sama Tuhan. Karena pada saat aku kerja pun, jujur waktu sama Tuhan itu gak seintens ketika aku belum kerja, kayak gitu. Gak seintens itu. Jadi pada bilang gitu, aku langsung kayak, oh iya ya, oke, aku ambil positifnya, gitu. Dan pada akhirnya di situ, kakak layanku ini, dia ada telepon aku. Dia kasih kekuatan aku. Awalnya tuh dia cuman ngobrol aja tentang Laskar Kristus juga. Dia bilang congratulations ya, Laskar Kristus keren, dia luar biasa kayak gitu. Terus ngomonglah tentang kita punya komunitas. Terus ending terakhir dia bilang gini, sebenarnya kakak mau doain kamu kayak gitu. Akhirnya dia berdoa untuk aku. Awal didoain tuh biasa santai gitu. Tapi masuk ke ending terakhir sebelum dia selesai doa, dia berdoa gini, Tuhan, ku berdoa untuk adikku, biarlah segala perkataan yang sudah dia dengar dan yang akan dia dengar, yang kayak menyakiti hati dan pikirannya, ku mau tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dia bilang gitu. Awalnya aku langsung mikir, pas dia doa gitu, yang kebayang di pikiranku nih si atasanku, yang kayak ngejauhin aku. Jujur ya, kalau misalnya mungkin di sini ada gak teman-teman yang udah sarjana COVID gitu ya, pada saat dapet positif kayak gitu, pasti kan kayak waduh bagaimana ini kayak gitu kan, paniknya luar biasa gitu kan.
Makanya dia bilang begitu. Dan benar dong, karena kan dia berdoa, dia bilang yang sudah maaf dia dengar dan yang akan didengar. Dan benar aja. Ini salah satu bestie aku di gereja. Aku berharap dia bisa kasih support kekuatan, tapi dia yang melemahkan aku. Sampai aku udah nggak balas chatnya dia, aku udah nggak berani lihat. Aku langsung bergelut di situ dengan pikiran dan aku bilang, oke Tuhan, oke. Aku bilang, aku nggak mau terus memikirkan hal yang nggak baik, karena balik lagi dari ayat di Filipi ini nih, yang benar-benar jadi kekuatan aku. Di mana di ayat 8 dibilang, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dari situ aku langsung bilang, oke Tuhan. Aku belajar untuk mencerna pikiranku, kayak disortir, mana yang harus aku pikirkan, mana yang enggak. Seakan-akan ketika aku memikirkan hal-hal yang buruk terus, atau ke-overthinkinganku terus, atau bahasanya kalau aku ngomongnya sama Putran atau teman-teman yang lain nih, aku bilangnya, jangan kasih makan terus pikirannya. Nah, kalau kita terus kasih makan pikiran, kita nggak akan bisa pikir hal yang baik tadi, yang suci tadi, yang disebut kebajikan tadi, yang mulia tadi. Gitu, kita kayak akan terus kasih makanan ke pikiran kita untuk kita mengiyakan apa yang sudah ada. Misalnya dibilang, for example, ini masalah yang paling ini ya sering banget terjadi. Banyak banget kan dari anak-anak yang broken home pasti gak punya masa depan. Banyak banget tuh keluar statement kayak gitu kan. Mungkin di anak-anak broken home juga banyak banget. Ini sorry ya harus ambil contohnya dari anak-anak yang broken home gitu. Banyak banget karena statement yang seperti itu keluar. Anak-anak broken home tuh gak punya masa depan. Tapi no, kalau kita terus kasih makan pikiran kita, iya nih gue broken home, ini gue gak punya masa depan deh. Teman-teman tahu kita lagi gak taruh percaya kita sama Tuhan. Janjinya dia, setiap kita nih punya masa depan yang cemerlang, toh, yang penuh dengan harapan. Dari sini jadi apa sih yang harus dipelajarin? Aku ada 3 poin. 3 poin di sini. Pertama, ketika kalian sudah mulai overthinking tentang apapun juga ya, better kalian harus menyortir gitu segala pikiran gitu, pikiran kalian. Dengan cara ini, kalian harus memperdengarkan hal-hal yang sedap untuk didengar. Hal-hal yang positif gitu. Jadi apapun yang nggak positif, udah no. Jauh-jauhin. Kayak gitu. Jadi ambil yang positif. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah ambil hal yang positif itu, perkatakanlah, diucapkanlah. Karena di ayat sebelumnya nih, di ayat ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kamu gak cuma berdoa, tapi kamu mengucap syukur. Pada saat aku kena kayak gitu ya, reaktif gitu, aku mengucap syukur. Ketika aku selesai mensortir itu, aku mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, maaf dia reaktif. Walaupun sedih ya, tapi ketika kita memperkatakan itu, ada satu pengharapan yang keluar dari mulut kita. Dan ada satu iman, percaya sama Tuhan. Kita mengucap syukur. Dan yang paling penting, yang ketiga ini, menolak segala perkataan yang buruk yang sudah dilontarkan
atas kalian atau yang sudah pernah kalian dengar. Perkataan apapun itu. Aku sering banget nih dengar, waktu itu sih pernah dengar omongan ini gitu dari Pastor almarhum Raditya Oloman gitu ya, tentang kita nih bisa menolak segala ucapan buruk gitu tentang kita gitu. Kita bisa tolak, enggak. Kita kayak iya, tapi dalam hati ini kita langsung enggak, Tuhan, kami mau tolak patahkan kayak gitu. Kita bisa menolak. Tapi pada saat aku lagi overthinking ya, itu pasti susah, ya kan? Susah untuk mengingat perkataan itu gitu, mengingat nasihat itu. Jadi pelan-pelan, pertama disortir dulu, dipilah-pilih dulu mana yang oke bisa gue ambil, mana yang enggak, gitu ya kan. Terus yang kedua, setelah itu ucapkanlah syukur. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Dan yang ketiga, kalian bisa menolak. Tapi ketika kalian menolak itu, tetap kalian berkati ya orangnya ya, yang udah ngomong itu ke kalian, yang sudah menyakiti hati kalian. Tetap diberkati, tetap lepas berkat ke mereka. Kayak gitu. Nah, di sini pun aku menyadari di mana ketika kita sedang bergelut dengan pikiran kita, yang harus diperkuat adalah iman kita. Gitu. Kita harus punya iman yang baru. Gitu. Setiap harinya kita harus beriman sama Tuhan. Karena balik lagi kita harus pegang janjinya Dia. Gitu. Kalau kayak yang teman-teman lagi sakit nih, percaya pasti Tuhan akan sembuhkan. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu. Ya kan? Kita kayak, ya gue percaya kok. Tapi lu diem aja. Kan gak mungkin. Kayak misalnya cuma berhenti di pikiran aja. Kayak iya, aku percaya, aku mengimani. Kalau aku tuh gak begini anaknya. Aku tuh akan sukses di masa depan. Akan punya masa depan yang indah. Akan bisa membanggakan orang tua dan lain sebagainya. Tapi nggak lakukan yang terbaik di area sekolahnya atau kuliahnya. Masih males-malesan. Kan jadi bertolak belakang nih antara doa dan apa yang dilakukan. Antara yang diimanin dan yang dilakukan. Ya kan? Antara yang diucapkan dan yang dilakukan. Gitu. Jadi teman-teman, untuk apapun hal yang sedang teman-teman overthinking kan, hal yang mengganggu pikiran kalian nih sebelum tidur malam, entah mungkin untuk anak-anak muda kayak gini paling beratnya nih, apalagi kalau udah scroll TikTok ya gitu, ngeliat aduh udah ada pasangan nih, Tuhan kapan dapat pasangan, wah tentang pasangan aja udah langsung overthinkingnya bukan main ya kan, tiap malam tuh udah pasti luar biasa kayak gitu. Belajar untuk mempercayai semuanya sama Tuhan, belajar untuk taruh harap semua sama Tuhan gitu, dan belajar untuk kontrol pikiran kalian. Ingat, mulut kalian ini punya kuasa untuk mengkontrol pikiran kalian. Kalau sudah aneh-aneh, kalian sudah mau membangun cerita di pikiran kalian, oke, minta Roh Kudus tolong pikiran. Jangan terus dikasih makan pikirannya. Dengarkan hal-hal yang baik, baca firman, atau dengar lagu rohani, input hal yang baik. Gitu. Input hal yang baik. Setelah input, oke Tuhan, terima kasih tadi udah sempat kepikiran ini Tuhan, tapi aku percaya enggak kok Tuhan, enggak seperti ini. Kayak gitu. Setiap apapun yang sedang kalian gumuli. Dan untuk setiap teman-teman juga yang dapat perkataan enggak enak, yang enggak mengenakan hati kalian gitu, yang terus buat kalian overthinking, yang terus buat kalian jadi jadi lemah dan lain sebagainya. Aku cuma ingetin teman-teman, manusia bisa nilai kita A sampai Z, tapi hasil akhirnya ada sama Tuhan. Gitu. Hidup kalian nih bukan ditentukan dari perkataan orang lain, melainkan dari perkataan Tuhan atas hidupmu.
So for now, stop untuk overthinking. Stop untuk, pokoknya yang over itu nggak baik. Sekiranya kalian masih memikirkan yang masih standar, oke lah. Tapi kalau udah sampai over, itu nggak baik. Jadi langsung di stop. Gitu. Apalagi kalau udah overthinking itu kan pasti ada muncul rasa takut, ya kan? Nah, kenapa sih bisa rasa takut? Karena kalian nggak tahu percaya kalian sama Tuhan. Gitu. So kita sama-sama belajar. Yang masih suka seperti itu atau baru ngalamin hal seperti itu, ayo sama-sama bangkit dan belajar. Gitu ya teman-teman. Karena aku juga sama, aku belajar. Dan aku bilang, sorry ya ponakanku agak berisik. Aku juga belajar, baru banget tadi Tuhan cobai aku, ada lagi masalah kantor yang buat aku tadi udah buat apa ya, buat cerita juga di pikiran ini, tapi aku bilang oke, Roh Kudus take over my mind, gak mau pikirin kemana-mana lagi, gak mau buat bangun-bangun cerita lagi di pikiran ini, stop, aku langsung batasi pikiran kayak gitu. So untuk teman-teman semua, bukan berarti dari semua yang udah aku bilang tadi ini nih ya, cuman berhenti di pikiran aja, atau cuman berhenti di imani aja. Tapi dilakukan. Do it. Kayak hashtag Laskar Kristus tahun ini, do it. Karena di ayat 9 sudah jelas ya, dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Nah, ini keren nih, di ending terakhirnya. Maka Tuhan sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Janjinya Tuhan, dia akan menyertai. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Kalau kalian bilang, aduh nggak mungkin, nggak ada. Kan nothing is impossible. Ya kan? Nggak ada. Ketika kamu maju, ya, kamu ambil keputusan, oke Tuhan, aku maju begini, cepet. Tuhan yang akan menyertai. Itu janjinya dia. Dia bukan Tuhan yang bawa kita sejauh ini untuk tinggalin kita. Bukan. Dia tetap menyertai kita hingga kita ada sampai detik ini nih. Berarti tugas-tugas kita belum selesai toh. Ya kan? Kalau dia aja belum selesai atas hidup kita, masa kita mau selesai cuman gara-gara pikiran. So be wise, be nature juga, teman-teman. Nih, karena semua nih ada di sini nih, di pikiran dan hati. Ingat tetap jaga hati juga ya, jaga respon hati, karena apa yang ada di hati itu yang terpancar. So guys, tetap semangat. Amin. Tetap semangat, agak buat paduan suara ya, abang-abang ini ya. Tetap semangat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada dari teman-teman yang mau share, apa ya, yang udah dilalui juga gitu tentang permasalahan pikiran, boleh. Yang mau share kah? Karena sharingku sudah selesai. Wah, Galuh udah, ini nih, udah unmute. Gimana, Gal? Kenapa ini? Nggak, aku pikir kamu mau ngomong, soal kamu udah unmute. Nggak jadi. Ya katanya mau ngomong Galuh. Gimana kan nggak kedengeran? Amin. Ya ampun, Kurang. Tuhan Yesus bercanda doang nih ya Tuhan. Oke, begitu guys. Jadi ada dari teman-teman, dari para Alchemates yang mau share tentang kejadian yang teman-teman alami. Ya aku juga pernah nih Kak overthinking karena ini nih Kak. Aku deh. Apa tuh Kak? Kak aku. Iya. Kenapa Kak? Aku nge-lag ya? Berarti harus off. Enggak. Jadi teman-teman, gimana bilangnya? Jadi Alchemates asik. Aku
bulan September kemarin itu sempat diuji di area pikiran. Di area pikiran dulu diserang, terus di area hati. Dan orang yang pertama kali aku hubungin itu Kak Sila. Karena Kakak Sila adalah kakak mentorku dari dulu kayak gitu. Dan untuk perkara percintaan itu bisa lah gitu kan. Sudah ada mentornya kayak gitu. Dan itu tuh teman-teman kayak, jadi tuh ceritanya saya sudah lagi suka sama orang gitu, tapi tuh orang tuh lagi upload sama cewek. Nah, dia tuh nggak ngapa-ngapain guys, tapi akunya yang kayak merasa paling tersakiti kayak gitu kan. Dan dan sampai sekarang tuh kayak Kak Sila ngajarin kayak, bener nggak sih, coba jangan dikasih traveling dulu pikirannya, jangan dikasih makan kayak gitu. Dan kayak yaudah ambil waktu dulu, take your time gitu. Dan waktu itu aku berusaha buat kayak, ya udah deh Tuhan gimana ya kayak gitu kan, kayak anak kecil ngadu ke bapaknya kayak, oh gimana sih, masa nggak boleh bla 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 bla. Tapi kayak Tuhan ngajarinnya, oh ini pengalaman pertama kamu patah hati. Dan di situ Galuh dapat pelajarannya tuh kayak, oh jadi kayak gini rasanya patah hati gitu. Dan sampai sekarang walaupun dia teman Galuh tuh kayak kita tuh jadi kayak bestie gitu guys, bukan kayak yang mantan gebetan gitu, enggak. Jadi kita tuh bestie banget sekarang, Brudi gitu. Jadi kayak kalau misalnya dimulai dari sakit hati dan kalian tahu, oh tujuan Tuhan tuh apa, Tuhan tuh mau ngajarin apa di situ, jadinya ke depannya pasti punya pengalaman yang bisa di-share-kan seperti itu. Mungkin di kisah percintaan lainnya ada yang di ghosting? Wah, agak ngajak temen Galuh. Ya, tapi Siapa benar. tahu. Tapi benar loh, ketika Tuhan uji kita, Tuhan tuh bukan yang balik lagi yang kayak Putri bilang gitu. Tuhan bukan mau kita bukan cuma mau kasih jawaban aja ke kita, tapi memang kita nih yang harus jadi jawaban juga untuk orang lain. Gitu. Jadi ya sekarang Galbi udah bisa bagi share kan, udah sharing kan gitu ininya Galbi, dan ya udah baik-baik dengan dia ya Gal. Oke. Yang merasa paling tersakiti. Oke, siapa mungkin dari teman-teman? Tuh, ada yang pernah di ghosting? Hana. Masalahnya kalau kamu ngomong gitu, aku sarjana ghosting, Gang. Oh iya. Saya deh, saya. Siapa nih? Putran? Yoi. Waduh, luar biasa. Ini Bukan suatu... ghosting ini, bukan Oke, agak kaget. Makanya agak kaget kalau Putran agak bahas permasalahan ini. Tuhan tolong, ada apa ini? Mari kita dengarkan. Kan orangnya di sini. Oh, mari kita dengarkan. Biasanya Putran nggak pernah toh? Enggak. Oke. Tapi saya juga lupa sebenarnya itu masalah kenapa. Pokoknya ada satu titik, pokoknya masalah, tapi mungkin karena relationship juga sepertinya, karena waktu itu saya ngomongnya sama Kanaf, tapi saya lupa deh. Maksudku spesifik masalahnya itu apa. Cuma saat itu saya ada di tahap di mana sudah tidak bisa cari jalan keluar. Kayak buntunya ini buntu. Gimana di? Tapi saat itu juga, kalau saya tanya juga ke orang lain, saya juga tidak dapat suatu masukan yang bisa saya jalankan. Sampai ada satu FBI dari adalah seperti itu, terus habis itu cerita sama orang tersebut. Anak LK pasti tahu Kak Ruth, tapi bukan yang Mak, tapi ada yang satu. Terus seperti itu, waktu itu kita cerita berdua, tapi yang paling melekat itu apa? Dia coba bilang, oh enggak bisa cari jalan keluar, pikiranmu hari ini kenapa? Belakangan ini pikirnya apa? Terus dari situ saya baru renung kayak, oh iya Di, ternyata pikiran mempengaruhi bagaimana kita menyikapi setiap masalah. Seperti kayak, padahal itu sebenarnya kayak masalahnya itu simple, cuma pikiranku yang melebihkan, membuat drama dan skenarionya sendiri. Jadi kadang itu pikirannya kita tuh yang mempersulit kita keluar dari masalah.
yang sebenarnya jalannya cuma lurus, cuma kita tambah banyak lampu merahnya. Banyak rambu-rambu lalu lintasnya yang muncul sebenarnya tidak penting. Gerakan Seperti tambahan kayak ya, gitu. Put. Iya, banyak sekali gerakan tambahannya. Terus akhirnya saya mengerti kayak, oh ternyata pikiran sangat mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Jadi itu kenapa mungkin dibilang nggak bisa overthinking. Overthinking dalam area visioner itu boleh, tapi overthinking menjerumuskan diri sendiri itu salah. Kayak gitu kan ada orang yang bilang dia sangat orangnya pemikir kalau in a good way bagus. Kayak gitu. Kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan di sana juga. Seperti itu. Tapi kalau in bad way yang cuma menyakiti diri sendiri, ya sudah, terima sakitnya karena buat jatuh dalam diri sendiri. Masalahnya seperti itu. Yang overthinking hati-hati jadi asam lambungnya naik, malas makan, makin suka buat skenario yang sebenarnya tidak akan terjadi. Tidak akan menciptakan suatu konklusi yang baik. Seperti itu. Jadi betul-betul pikiran yang kayak Kanaf bilang, stop kasih makan pikiran, saya sangat setuju. Saya sangat setuju. Walaupun mungkin itu pokoknya jangan kasih makan pikiran deh. Pokoknya tahu batas di mana, oke, saya harus berhenti. Kadang itu ketegasan untuk diri sendiri itu lebih penting daripada tegas ke orang lain. Seperti itu. Jadi kalau rasa pikiranmu sudah macam-macam, aneh-aneh, ya sudah bilang, aduh tak, berhenti. Kayak gitu. Kembali lagi yang tadi dibilang di Filipi, lagu rohani dengar terus, khotbah siapapun dengar terus, baca buku, baca terus, jangan baca Wattpad yang buat kau akan berimajinasi. Yes, betul banget, apalagi kalau patah hati. Iya, jangan buka TikTok, jangan malah makin buat hidupmu runyem dengan lihat orang mesra-mesra. Yes, betul. Jangan buat susah hidup ini ya. Apalagi karena udah susah ya. Iya, apalagi pikirannya kita cuma punya kapasitas berapa gitu. Kok mau tambah-tambahin lagi, aduh masa depanmu bagaimana? Jadi yang realistis saja gitu loh. Oke, ini bukan berarti kita tidak bisa bermimpi tinggi, enggak. Pokoknya kalau jalannya jelek, yang enggak bagus, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya sudah, tinggalkan. Oke, cara biar tidak overthinking adalah mendengarkan. Mendengarkan orang lain, bukan mendengarkan suaramu sendiri, bukan. Kalau overthinkingmu tentang dirimu sendiri, bilang sama dirimu setiap bangun pagi, saya berharga, saya anaknya Tuhan Yesus, saya akan diberkati hari ini, saya akan jadi orang sukses. Yes. Kalau aku jatuh dalam masalah percintaan, bilang aja, Tuhan, kayak Galuh bilang tadi, ini pelajaran untuk, pelajaran apa tadi? Galuh? Pengalaman pertama patah hati. Pengalaman pertama sakit hati. Kalau ya kita mengalami itu, kembalikan ke diri. Oke, saya akan ketemu nanti dengan pasangan yang terbaik, tulang rusukku di mana, tapi Tuhan nanti akan pertemukan bagaimana caranya. Yang penting itu yang terbaik dari Tuhan, saya percaya. Jadi masuknya itu yang positif, inputnya positif. Bayangkan, HP-mu bervirus, kasih masuk ke laptop bervirus, laptopmu akan bervirus, right? Jadi HP-mu sehat, kasih masuk ke laptop sehat, akan sehat. Sama. Yang kita dengar baik, dipikirkan baik, hati itu adem. Jadi mengalir. Toh? Kalau orang lihat cuma dengan mata, kita tidak bisa simpulkan apa-apa. Tapi kalau kita dengar, kita bisa simpulkan. Ya kan? Makanya kenapa mungkin dibilang dalam firman, kita membaca harus bersuara, karena iman timbul dari pendengaran. Karena apa yang kita dengar itu yang akan kita pikirkan. Jadi hati-hati apa yang kau dengarkan hari ini. Kalau kau dengar nih yang sakit hati, ya otomatis kau akan berpikir seperti itu. Tapi kalau sesuatu yang baik yang kau dengarkan berulang-ulang kali, saya percaya kau akan menjadi orang yang lebih berhikmat. Kalau Amsal kau ulang-ulangi, Alkitab diulang-ulangi, akan makin berhikmat. Tapi kalau kau ulangi lagi drakormu, ya sudah makin banyak berhayal. Terima itu konsekuensi hukum alam. Jadi yang baik-baik saja. Oke guys? Jadi jangan menambah-nambahkan beban. Kalau orang lain bilang kita beban orang, mari kita tidak membebani diri kita sendiri. Oke? Dengan berpikir baik. Kayak orang yoga gitu loh. Kan pikirannya harus jernih, harus adem, harus tenang. Nah seperti itu. Oke? Hari ini kan kita rest area. Berarti kita dengarkan cukup banyak. Pahami, renungkan. Itu kenapa saat itu dibilang ada renungannya.
karena dia menyegarkan. Asik, mantap. Putri Teguh. Luar biasa. Kayak sesi kelas Mantap. apa gitu penenangan. Penenangan Udah, jiwa. guys. Cuma ini memang yang saya alami, betul-betul saya alami, kayak ternyata pikiran sangat mempengaruhi. Tapi kalau memang di situ karuniamu, memang Tuhan akan buka jalan. Seperti itu. Sama satu. Seperti Ini saya nggak Putri. tahu, Yap. SpongeBob. Iya, itu makanya baru mau bilang. Kalian tahu kan yang SpongeBob yang selalu bilang imajinasi. Iya. Yang kayak gitu tahu. Saya dari sebenarnya saya lupa kenapa tuh, tapi saya sama Kanaf suka sekali buat skrip dalam pikirannya kita. Sampai suatu saat apa yang kita skripkan itu terjadi. Dan itu berulang-ulang kali. Sampai saya heran. Sampai saya seperti bertanya-tanya karena kayak loh kayak kenapa kayak sudah dapat simulasi di otakku dan saya lihat keadaannya nyatanya seperti itu. Terus habis itu setiap apapun pokoknya yang saya tidak cerita sama Kanaf, terus tiba-tiba orang yang saya imajinasikan mungkin 2 hari yang lalu, besoknya atau 2 hari kemudian itu dia pasti kayak akan ngalamin sesuatu. Tapi saya tidak tahu juga kenapa. Maksudku, saya tidak bisa membanggakan kalau pikiranku itu bisa membuat orang lain susah atau bagaimana, karena jujur saya cukup takut nih untuk buat skrip, buat berimajinasi. Karena yang saya imajinasikan itu terjadi, jadi saya juga agak takut. Nanti saya dikira cenayang betulan. Iya, benar-benar. Tapi karena rata-rata yang saya imajinasikan itu orang-orang yang non-Kristen. Jadi kalau saya tanya bilang keadaanmu gimana, nanti kan dia bilang kayak, kok kenapa ini Putri bisa meramal-meramal. Sebenarnya kan saya bingung berkata-katanya kayak apa, kayak ini karunia dari Tuhan saya, kan saya bingung. Jadi kalaupun pikiranmu itu bisa menjadi berkat juga seperti itu buat orang lain. Oke, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa. Boleh kasih reaction-nya teman-teman? Thank you, Putra. Emang luar biasa. Aku sama Putra tuh sering banget sharing-sharing, sering buat imajinasi bersama. Nah, ini agak cukup terjawab ya, Galbi ya. Pertanyaannya Galbi tadi, ya kan? Agak cukup menjawab. Tapi setuju banget kayak yang tadi Putri juga bilang kan, terkadang apa yang kita pikirkan itu belum tentu terjadi. Belum kasih tahu pas aku bilang kalian aku reaktif, dan puji Tuhan hari Jumatnya aku PCR aku negatif guys. Jadi memang udahlah, jangan kasih terus makan pikiran gitu ya, jangan drama-drama gitu. Kadang hidup aja udah penuh dengan drama, masih kita mau tambahin drama lagi ya kan. Jadi sudah. Oke, mungkin ada dari teman-teman yang lain lagi nih yang ngalamin hal yang sama. Pasti juga. banyak nih ceritanya yang lain. Coba. Iya, udah pasti. Emang benar. Saya yakin. Bener banget. Apalagi overthinking masa depan. Yes, apalagi betul. Iya, bener-bener. Apalagi kalau udah jalannya bersamaan semua. Dikasih ini, dikasih itu, dikasih ini. Ya, Bang Pedro. Nah, sharing. ini ada Iya, ada Bang Pedro udah dari tadi tuh udah kayak ngeliat-liat. Tapi bentar, kita harus kasih hai dulu untuk itu adiknya Kavina ya. Hai adik Kavina. Hai Dedek. Halo, welcome home. Lanjut, Bang Pet. Mana abangku? Mana abangku? Mana Bapak? Nah, itu. Bro, jangan jadi buaya ya, Bang. Hai, semuanya. Diperingatkan terlebih dahulu. Ini, sorry aku tadi ada sedikit kerjaan, cuman aku join sih. Ini, sorry, ini inti yang dibahas tadi itu apa? Aku biar bisa gabung ya. Overthinking, Bang. Overthinkingnya dalam konteks apa? Semua hal. Semua hal. Tadi ada sih yang bilang gimana ya? Kalau hati sama logika tuh nggak bisa gabung kalau udah overthinking gitu. Jadi kalau overthinking itu sebenarnya pikiran yang dibuat-buat aja sih. Ketakutan yang berlebihan akan sesuatu. Contohnya kayak mau mulai sesuatu gitu kan, kayak aku bisa nggak ya buat ini,
Kayaknya nggak bisa deh, aku nggak yakin dengan kemampuan yang aku miliki gitu-gitu. Sebenarnya bisa, cuman karena yang mindset yang dari sini tuh jadi kayak mengalahkan diri sendiri aja. Jadi kayak merasa nggak mampu gitu. Belajar mulai untuk yakin aja sih, pede aja gitu. Karena aku juga sekarang udah kayak gitu, yang ku terapkan dalam kehidupan aku tuh kayak gitu. Udah yakin aja, mau berhasil atau enggaknya, coba aja dulu. Kau nggak kan, you never know if you never try, itu like gitu. Gitu. Asik. Oke, itu sih sedikit aja. Thank you buat teman-teman. Luar biasa. Kayaknya bisa bikin quotes gitu. Tadi apa Bang? Coba ulang. Gimana kata-katanya gimana? You never know if you never try. Wait, mantap. Hashtag Bang Pedro Teguh. Thank you. Ini emang abangku nih sekalinya ngomong ya, kan jarang banget dia muncul ya. Sekalinya ngomong langsung luar biasa. Ya. Jadi bantu doanya teman-teman semua biar Bang Pedro bisa join terus. Ya, to be honest, aku rindu kalian semua yang ada di sini. Jujur. So literally you miss us, right? Yes. Udah jadi enak jaksel banget loh. Oh no. Okay. Like Jackster likes lifestyle, no. Oke, mungkin ada dari teman-teman lagi yang mau share. Atau sudah? Sudah kali ya, sudah jam segini juga ya. Oke, berarti kita bisa tutup dulu sharing kita pada malam hari ini. Andi? Oke guys, sebelum kita tutup, sorry. Sebelum kita tutup rest area kita malam hari ini, kita mau sembah Tuhan sekali lagi dan biarlah sharing kita tadi dapat menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Ceritaku dan isi hatiku tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti
setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenal kami Tuhan lebih dari siapapun Bapa. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tuhan gak pandang masa lalumu, teman-teman. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku bersarah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar kami berharap. Kini kami berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kami kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ya Yesus, oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan setia sampai akhir hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk rest area pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Bapa Engkau memberkati setiap kami 59 orang yang join di dalam Zoom ini Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, dan mungkin untuk teman-teman juga yang sudah keluar dari Zoom ini juga Tuhan Yesus, biarlah Engkau berkati mereka Tuhan, biarlah setiap benih apapun yang ditabur Tuhan bertumbuh di hati yang subur Tuhan, di tanah yang subur. Terima kasih Bapa yang baik, Roh Kudus, kami tidak bisa hidup tanpa Engkau ya Roh Kudus, we need you Lord.
kami membutuhkan Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang pimpin setiap langkah kaki kami, memimpin setiap pikiran kami juga Tuhan. Jaga pikiran kami Bapa, lebih khusus juga jaga hati kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan, apapun yang sudah kami dengar, apapun yang sudah kami terima dan dapatkan pada malam hari ini, kami melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Dan biarlah Tuhan, ketika kami sudah terberkati juga Bapa, kami memberikan berkat itu kepada orang-orang di sekitar kami juga Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, kami hidup untuk membawa dan memberi jawaban atas hidupnya orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Roh Kudus, memberkati setiap apapun yang teman-teman yang LK-Mates lakukan Tuhan, memberkati perkuliahan, memberkati sekolah, memberkati pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Roh Kudus yang memimpin setiap kami. Memberikan juga kesehatan kepada kami semua Tuhan, karena kami tahu COVID lagi melonjak juga Tuhan, melonjak lagi di Indonesia Bapak. Biarlah Tuhan Yesus Kau yang memagari kami Tuhan, setiap virus, bakteri, apapun itu kami mau tolak, katakan, hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati orang tua kami juga Tuhan Yesus, pekerjaan apapun juga yang dilakukan orang tua kami Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk komunitas ini Tuhan Yesus. Kami sama-sama belajar, kami sama-sama bertumbuh dan bergerak bersama-sama Tuhan di dalam Laskar Kristus ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kami punya Tuhan yang hidup seperti Engkau. Terima kasih, memberkati aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar apa yang sudah kami lepas di bumi terlepas juga di surga, dan apa yang kami sudah ikat di bumi terikat juga di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, dan bertahta serta berdaulatlah di dalam kehidupan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami yang semakin berkurang, dan Tuhan Yesus yang semakin bertambah. Haleluya, haleluya. Amen. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah join. Enggak, lu boleh recordnya.